Dan yang paling signal perasaan yang saya rasakan itu adalah kecemasan. Oh ya, ternyata saya tidak memproses rasa cemas itu dengan sehat. Holding the space. Karena saya terlalu banyak emosi intens gitu yang muncul, jadi berapa kali pun saya harus balik gitu ke diri saya biar saya bisa tetap holding space-nya baik gitu. Sekarang healing. Mereka mencari dari luar, tetapi kalau kita bergantung dari sesuatu dari luar, sampai kapan kita merasa puas? Karena kita manusia. Ambil posisi table pose, silakan mengalasi lutut dengan handuk, melipat matras untuk menyamankan lututnya apabila diperlukan. Lutut di bawah pinggul, selebar pinggul, tangan di bawah bahu selebar bahu, lakukan gerakan untuk menyamankan posisi table pose-nya, melakukan gerakan ke kiri ke kanan, menggeser pinggul ke kanan ke kiri sambil menengok ke kiri ke kanan. Melakukan beberapa gerakan cow and cat. Tiga putaran, 4 putaran, lakukan seberapa banyak yang tubuh kita inginkan setelah kita duduk. Lumayan lama, setengah jam kita duduk. Lalu membuat gerakan melingkar, merilis stagnasi pada pinggul. Membuat gerakan-gerakan organik yang terasa nyaman untuk tubuh. Perbaiki posisi table pose-nya, lutut di bawah pinggul selebar pinggul, tangan di bawah bahu selebar bahu. Jari tangan terbuka aktif mencengkeram ke matras, tangan kanan di pinggul kanan, tangan kanan di pinggul kanan. Ambil nafas, dorong bahu kanan naik ke atas, buka dada menghadap ke arah kanan, pinggulnya silakan digeser apabila diperlukan. Cari posisi leher yang paling nyaman. Dari sana, angkat tangan kanan naik ke atas, panjangkan tangan kanan naik ke atas, aktifkan tubuh bagian kanan. Sekarang keluarkan nafas, ayun tangan kanan di bawah dada, menyelip jauh ke arah bawah ketiak kiri. Diam di sini sebentar, dirasakan stretching peregangan pada tulang belikat kanan, bahu kanan. Kita akan lakukan dinamik rolling panda 3 putaran, 1 nafas, 1 gerakan. Inhale, angkat, buka tangannya naik ke atas, panjangkan nafasnya. Keluarkan nafas, turun perlahan, panjangkan nafasnya. Iya, silakan Rama. Thank you Kak Lucy, enak banget sequence-nya pagi ini. Saya tuh punya, ini tuh suka kenceng ya, persis di belikat kanan gitu ya. Dan ya sequence tadi mungkin akan sering saya ulang-ulang gitu. Dan langsung rilis. Terus yang mau saya sampaikan, terus terang mulai hari kedua, ketiga. Jadi gini Mbak Yuni, saya sebenarnya ikut TP itu, mengajar itu adalah nanti satu bonus. The point is, kenapa saya itu menggali lebih jauh, saya sempat sharing kemarin, karena waktu saya feeling itu kan di-combine yoga, tapi saya mencari yoga apa sih yang pas gitu, yoga apa yang pas, sampai kemarin masuk ke TT1 gitu, terus dilanjutkan sekarang TT7. The point is, sekarang kan saya lagi di TT7, terus juga lagi ikut program therapeutic writing. Jadi hari kedua, ketiga, itu recall memorinya yang trauma itu sampai waktu saya kelas 4 atau kelas 3 SD gitu. Jadi ada hal-hal yang melukai, tidak menyenangkan. Itu kan kalau kita waktu kecil itu kan kita nggak bisa proses ya. Kita cuma taunya sedih, nangis, marah, pendem gitu kan. Itu tuh sampai ke situ, dan sampai tadi malam itu nggak enak banget gitu, nggak enak banget. Terus belajar menerima, dan yang paling signal perasaan yang saya rasakan itu adalah kecemasan.
oh ya, ternyata saya tidak memproses rasa cemas itu dengan sehat gitu. Jadi yang saya rasakan itu memang harus saya selesaikan. Tapi ya seperti Mbak Yuni sampaikan tadi, alon-alon, pelan-pelan. Ya, terima kasih. Terima kasih Rahma. Dengan senang hati. Jujur makanya saya bilang hari kedua itu saya cukup struggle sebenarnya untuk holding the space. Karena saya terlalu banyak emosi intens gitu yang muncul, jadi berapa kali pun saya harus balik gitu ke diri saya biar saya bisa tetap holding space-nya baik gitu. Makanya kenapa seiring dengan practice itu akan saya biarkan dulu keluar semua gitu. Itu kan proses kalian gitu. Dan mungkin seiring dengan waktu latihannya akan sudah menjadi sedikit lebih baik, kita juga lebih menerima gitu. Jadi itu adalah proses. Dinikmati. Ya Lucy, silakan Lus. Kebetulan sih hari ini kita kan ngambil Peaceful Warrior ya, ada Peaceful Warrior di sequence-nya. Jujur sih sequence-nya itu dari Mbak Yuni. Karena kadang-kadang aku lagi males bikin sequence, ya udah dah ngambil itu langsung deh. Tapi aku customize, aku masukin aku di sana gitu. Jadi itu juga yang leading apa ya? Aku kepingin kita sama-sama belajar gitu bahwa peace itu adalah suatu quality yang sepertinya bisa kita panggil di setiap situasi. Di peace itu menurut saya powerful sekali. Karena kalau kita benar-benar mengerti arti damai, damai itu bukan berarti gak ada masalah. Tapi bagaimana kita bisa merasa, wah tenang, gak punya duit, ya udahlah, cukup. State of mind seperti itu. Jadi gak mungkin kita bisa merasa enjoy life kalau kita nggak punya quality of cultivate the peace. Dan uniknya peace itu orang-orang selalu mencari dari luar. Oh, gue mau tempat tenang, gue mau healing ya, healing. Banyak kan sekarang masa zaman sekarang ya Lucy ya. Masa sekarang healing. Mereka mencari dari luar, tetapi kalau kita bergantung dari sesuatu dari luar, sampai kapan kita merasa puas? Karena kita manusia. Gitu. Tetapi kalau kita bisa cultivate atau bisa cultivate itu mengembangkan, kan pasti ada benihnya ya, tinggal bagaimana kita mengembangkan itu dari dalam. Jadi apapun yang terjadi dari luar itu tidak akan mengganggu your inner peace gitu. Dan hidup itu kan selalu tentang pilihan ya. Apapun dalam hidup ini tuh kita pasti memilih gitu, walaupun secara nggak sadar pada waktu kita kecil pun kita sudah dididik untuk memilih untuk menuruti orang tua kita, memilih untuk menuruti superior kita. Kalau kita anak yang beruntung, pada saat kita dewasa orang tua kita memberikan kita keluasaan untuk menentukan pilihan kita sendiri. Tetapi ada banyak orang yang kurang beruntung, tetap di steering dari orang tuanya. Tapi pada saat kita dewasa, sekali lagi hidup itu kan pilihan. Dan tidak membuat pilihan pun itu juga pilihan. Di mindful practice itu membuat kita lebih clear lagi menentukan pilihannya apa. Dan hal itu yang menurut pengalaman saya menghindarkan dari perasaan menyesal. Karena kan perasaan menyesal itu seperti hantu ya gitu kan, it with you down gitu kan, dan itu something yang harus di let go gitu kan. Itu a part of our life, tapi itu nggak penting lagi. Kalau kamu tetap gendong itu terus ya you will be heavy gitu kan. Jadi gimana cara untuk accepting, untuk melepaskan. Dan di mindfulness sendiri itu walaupun terkesan sederhana, tetapi banyak sekali unsur-unsur di sana yang kalau kita pelajari itu akan menjadi relevan gitu, seperti bagaimana kita let go, bagaimana kita accept, bagaimana kita surrender, bagaimana kita melatih pikiran kita tanpa menjudge, dimana di era modern ini
orang-orang terbiasa untuk mengemukakan pendapat, udah hantem promo.